ahli yang sesuai dengan bidangnya. Jangan kemudian semua pergantian-pergantian yang ada di dalamnya, karena kita ganti, karena tidak berprestasi, karena bermalas-malasan, karena menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas, kemudian kita pilih secara latar belakang. Jangan. Atau kita pilih secara kedekatan partai politik. Oh jangan, apalagi ini, jangan. Ya, kita perlu juga mengapresiasi bahwa Bapak Presiden Prabowo telah berhasil setidaknya menunjukkan kinerja yang cukup baik di bidang Hai korban ghosting, orang-orang yang selama ini kalau sedang nongkrong di kafe kemudian kesal dengan kekasihnya, akhirnya harus memarahi dan menegur dengan bisik-bisik. Gak leluasa gitu, gak terbuka. Dan komunikasi-komunikasi pasangan-pasangan yang berada di publik ini tidak menjadi begitu intim dan terbuka, agak bisik-bisik. Agak tertutup gitu kan. Berbeda ketika memang pasangan ini sedang berdua dan semuanya bisa serba terbuka. Dan hal-hal begini ini tidak hanya terjadi di antara pasangan kekasih, tetapi juga bisa saja terjadi di tatanan pemerintah dengan berbagai macam pejabat-pejabat di dalamnya. Gak bisa kemudian dilemparkan secara terbuka, publik mendengar segala macam urusan internal kita. Bahaya jadinya. Bisa menjadi suatu peristiwa. Bisa-bisanya nanti mereka mendengar apa yang kemudian sedang menjadi suatu pembicaraan intim. Dan itulah yang kemudian terjadi dalam proses pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh BPI Danantara dan BUMN. Kita tahu bahwa Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto, menggelar rapat BPI Danantara dan BUMN yang awalnya dilakukan secara terbuka, tapi ketika pada waktunya Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dan sambutan, ini berubah menjadi lebih tertutup. Kalau sudah lebih tertutup, ini pasti pembicaraannya cukup intim, lebih transparan gitu. Bapak Presiden untuk kemudian menegur atau memberikan berbagai macam arahan-arahan bisa lebih terbuka dan santai. Tidak usah ada yang ditutup-tutupi karena kita menjaga image, gak ada gitu. Karena tertutup ya sudah, kita tegur langsung secara terbuka dan belak-belakan. Kan itu yang kemudian juga terjadi ketika pasangan-pasangan ini atau kekasih-kekasih yang kemudian ada di negara ini ataupun dimanapun berada akan lebih intim ketika memang kondisinya tertutup. Alasan kenapa akhirnya rapat pertemuan ini yang awalnya secara terbuka kemudian berubah menjadi tertutup ini karena satu hal. Bapak Presiden Prabowo Subianto melakukan banyak teguran terhadap direksi-direksi BUMN yang ada di Indonesia. Banyak tuh yang ditegur gitu. Dan ketika kemudian ini ditegur di hadapan media, kan gak enak jadinya. Sehingga rapat itu dilakukan secara tertutup gitu, dirubah konsepnya langsung secara tertutup. Karena mungkin ada berbagai macam keresahan-keresahan yang ingin Prabowo langsung sampaikan secara terbuka kepada direksi-direksi ini. Sebagai apa? Sebagai bentuk peringatan agar mereka tidak mengulangi. Sehingga dari berbagai macam hasil-hasil yang kemudian terjadi di dalam rapat yang diselenggarakan oleh pertemuan BPI Danantara dan BUMN ini, ternyata salah satu pesan yang kemudian disampaikan oleh Bapak Presiden adalah tentang penekanan bahwa ketika BUMN ataupun direksi-direksi yang ada di dalamnya ini tidak berprestasi, bermalas-malasan, atau malah menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas, ganti aja, buang mereka, buang gitu. Ngapain mereka ada gitu? Sedangkan BUMN kita sadar bahwa ini adalah badan usaha milik negara yang harusnya menyumbang berbagai macam keuntungan-keuntungan, pendapatan-pendapatan kepada negara lebih banyak gitu. Tapi faktanya ternyata berbagai macam sumber pendapatan negara terbanyak itu dari pajak. BUMN nggak ada, setengahnya pajak nggak ada gitu. Jadi selama ini mereka ngapain? Ya meskipun kita nggak tahu ya kenapa pada akhirnya ternyata BUMN ini memang tidak bekerja maksimal dan selalu diisukan bahwa ini hanyalah sekedar sapi perah yang dimanfaatkan oleh satu golongan, kelompok-kelompok tertentu, pembagian-pembagian kue gitu kan.
ya untuk kepentingan-kepentingannya masing-masing golongan gitu, tidak untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Sehingga kemudian Bapak Presiden memberikan satu instruksi yang cukup jelas dan cukup mendalam. Karena ketika kita melihat bagus gitu apa yang kemudian disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo terkait dengan sistem yang itu ternyata meritokrasi gitu. Seperti yang disampaikan bahwa Presiden menegaskan ketika memang ada berbagai macam direksi-direksi tadi yang nggak berprestasi, malas-malasan, atau menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas yang diberikan, ganti. Dan kita bisa cari dari bawah gitu. Jadi sistemnya bottom up, dari bawah ke atas. Ini kan bagus, memberikan kesempatan dan peluang bagi seluruh kalangan yang ada di BUMN. Tidak hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan ketika memang itu tidak ada, atau bahkan tidak menemukan yang dari bottom up ini, dari bawah ini, di dalam BUMN itu sendiri, ya kita carilah ahli-ahli yang sesuai dengan bidangnya. Jangan kemudian semua pergantian-pergantian yang ada di dalamnya, karena kita ganti, karena tidak berprestasi, karena bermalas-malasan, karena menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas, kemudian kita pilih secara latar belakang. Jangan. Atau kita pilih secara kedekatan partai politik. Oh jangan, apalagi ini, jangan. Bahaya ini gitu. Atau berbagai macam hal-hal lain yang kemudian berkaitan dengan agama, ras, atau apapun itu. Tapi sesuai dengan keahlian dan bidangnya. Nah inilah yang kemudian cukup bagus dan sangat menarik gitu kan ketika ini memang berhasil dilakukan. Karena kalau pada akhirnya ini yang disampaikan berarti pesan tertutupnya adalah kamu jangan main-main dengan partai A, kamu jangan main-main dengan orang-orang tertentu gitu. Jadi orang-orang dalam yang selama ini sudah bergelut di BUMN, di dalam BUMN itu sendiri, atau orang-orang partai politik yang kemudian berada di dalam BUMN itu sendiri, jangan main-main dan mengambil berbagai macam keuntungan-keuntungan dengan cara korupsi-korupsi lama. Jangan gitu. Kita tinggalkanlah berbagai macam hal itu yang selama ini ada jatah A, ada jatah B, ada jatah C gitu. Tinggalkan. Jangan sampai hal-hal itu kembali terulang hari ini gitu. Nah, ini yang kemudian cukup menarik dan cukup bagus. Jadi kalau bisa kita lihat sebenarnya Bapak Presiden Prabowo sudah memberikan instruksi dan arahan yang tepat kepada seluruh direksi BUMN, tinggal bagaimana bawahan ini menerima dan sejalan dengan instruksi yang diberikan. Karena pada akhirnya segala macam hal baik yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo menjadi percuma kalau bawahan-bawahannya ini ternyata tidak sejalan dan malah juga menyeleweng. Dan ketika menyeleweng ini harus diberi tindak tegas agar mereka paham bahwa instruksi ini bukan instruksi main-main. Ini instruksi presiden gitu. Sehingga dijalankan dengan baik dan benar. Dan kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya komitmen Bapak Presiden Prabowo untuk kemudian membuat satu bangsa ini mandiri baik secara ekonomi, politik, dan berbagai macam hal itu sudah cukup baik, sudah cukup bagus. Sejauh ini bahkan kita bisa melihat bagaimana pengungkapan-pengungkapan kasus korupsi yang terjadi. Meskipun kita masih melihat bahwa ada celah yang kemudian belum ditindak secara tegas, tapi kita sudah mengapresiasi berbagai macam pembongkaran-pembongkaran kasus itu. Tinggal bagaimana kemudian tindak lanjut pasca kasus-kasus ini dibongkar. Jangan sampai kita melihat bahwa kasusnya sudah ketahuan, kemudian kita bongkar, tapi ternyata penegakan hukumnya tidak berjalan secara maksimal. Sama halnya dengan direksi-direksi yang ada di BUMN, jangan sampai kita sudah tahu para pemainnya siapa, kita sudah tahu cara alurnya mereka untuk mengambil keuntungan dari BUMN bagaimana, tapi ternyata tidak kunjung diganti. Atau diganti, tapi dengan orang-orang sendiri. Ini kan akhirnya menyeleweng dan melenceng dari arahan-arahan yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Entah itu dilakukan oleh Bapak Presiden atau orang-orang Presiden sendiri. Ini kan yang kemudian tidak boleh terjadi. Sama halnya ketika kita melihat sekarang, ya kita perlu juga mengapresiasi bahwa Bapak Presiden Prabowo telah berhasil setidaknya menunjukkan kinerja yang cukup baik di bidang sektor pertanian. Kita tahu bahwa swasembada pangan khususnya di bidang beras, ini kita sudah tidak perlu impor lagi untuk hari ini, untuk tahun ini, karena insya Allah atau berbagai macam hal-hal yang menjadi kebutuhan rakyat dan masyarakat Indonesia terkait dengan beras ini sudah cukup, sehingga tidak perlu untuk kemudian kita impor lagi, petani kita susah ketika panen gitu. Itu tidak perlu terjadi lagi, dan kepastian harga juga tidak perlu khawatir lagi. Sehingga dari hal ini sudah menjadi suatu sistem, suatu perbaikan-perbaikan yang mendasar
dan cukup baik sebagai modal awal kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Hingga ini hanya perlu dipertahankan dan kemudian terus berjalan sesuai dengan harapan dan apa yang kemudian sudah dicita-citakan. Tidak kemudian berakhir di tengah jalan yang kemudian hanya bagus di awal saja, tapi juga menjadi konsisten dan komitmen yang berkepanjangan. Sehingga memang betul Bapak Menteri Amran agar kemudian tidak terburu-buru untuk melakukan ekspor, yang memastikan agar stabilitas di dalam negara terpenuhi dan cukup dahulu, baru ketika memang sudah tercukupi kita bisa melakukan ekspor-ekspor yang kemudian akhirnya lebih menguntungkan lagi kepada para petani. Dan ini sudah menjadi modal awal yang bagus, tinggal bagaimana kemudian konsistensi dan komitmen antara perbuatan dan kata-kata yang sudah menjadi arahan Bapak Presiden Prabowo. Jadi kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo karena sudah memberikan dan membangun fondasi yang baik di awal kepemimpinannya. Tinggal bagaimana kita konsisten dan komitmen untuk terus menuju apa yang kemudian menjadi harapan dan cita-cita bangsa untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir itu cita-cita saya, seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.